wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Syurma. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Massa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah sudi memberikan waktu untuk saya berkunjung ke rumah Bapak. Karena di sini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai masalah COVID-19 ini. Apakah tidak mengganggu waktunya, Pak? Ya, tidak mengganggu, untuk sementara silakan. Baik, terima kasih, Pak. Di sini ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kepada Bapak karena Bapak selaku pemerintahan setempat di sini. Nah, kita kan tahu, Pak, masalah COVID-19 sekarang ini kan lagi booming-boomingnya, lagi hangat-hangatnya di negara kita, negara Indonesia, termasuklah juga di daerah kita, di mana COVID-19 ini juga telah tersebar di beberapa daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, Pak, itu bagaimana sih tanggapan Bapak selaku pemerintahan setempat di sini menanggapi masyarakat yang berlebihan menanggapi COVID-19 ini, Pak? Sedangkan kita tahu di daerah kita ini kan belum termasuk zona merah terhadap COVID-19 tersebut. Ya, kalau untuk COVID-19 ataupun virus corona ini memang sebelum-sebelumnya kita kan sudah beberapa bulan yang lalu atau beberapa ke depannya kita kan sudah mendengar bahwa di negara-negara lain ada sudah wabah virus corona ini. Jadi untuk itu kita ya selaku kita masyarakat di sini harus mewaspadai karena ini bisa-bisa aja terjadi ke daerah kita. Apalagi kita sekarang di Indonesia sudah hampir beberapa ribu yang terserang corona. Nah, di situ kita harus masyarakat dan selaku pemerintah setempat ya cukup prihatin. Ya, dimana kita dalam hal ini selalu kita memberikan arahan-arahan kepada masyarakat ya supaya untuk berwaspada dan berhati-hati dan apa-apa antisipasinya kita harus jalani. Ya, sementara ini kita harus jangan mengadakan perkumpulan baik itu yang skala besarnya atau teman-teman kecil. Ya, kita berusaha pemerintah setempatnya karena ya tanpa kita sosialisasi mungkin semuanya ini tidak berjalan. Tapi dengan adanya ini ya apalagi ini virus yang sangat berbahaya, jadi takutnya kita selaku pemerintah setempat cukuplah memberikan kepada masyarakat arah-arahan supaya mudah ke depannya kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak, tadi di sini menyinggung sedikit, tadi Bapak mengatakan ada seperti tidak berkumpul atau tidak berkerumun. Nah, bagaimana dengan masyarakat ini? Kan masyarakatnya ada yang bandel gitu kan, Pak, dibilang nggak usah berkumpul tapi mereka masih saja berkumpul. Nah, bagaimana Bapak selaku pemerintahan setempat menanggapi hal ini, Pak? Ya, sewajar-wajar aja kalau namanya masyarakat itu ya kan bermacam-macam. Ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Tetapi dalam hal ini kita memberikan arahan itu yang positif, yang jelas bahwa ini efeknya nanti kalau kita biarkan ini berlarut-larut ya otomatis nanti masyarakatnya tidak mengerti ini dia akan melakukan aktivitas bagaimana dianggapnya ini tidak ada kejadian. Jadi kita selaku pemerintah setempat berikanlah arah-arahan. Ya, sementara ini kita adakan umpama penutupan jalan, orang-orang daerah luar yang mau masuk ke daerah kita harus menunjukkan data-data yang lengkap. Nah, jadi untuk itu kita disitulah kita bisa nantinya untuk perlahan-lahan supaya masyarakatnya lebih mengerti. Jadi kita selalu bersosialisasi gitu kan, Pak, karena kan salah satu cara untuk memutus mata rantai dari COVID ini adalah dengan menjaga jarak aman, tidak berkumpul. Nah, baik, Pak, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Bapak sebagai pemerintahan setempat di sini, adakah upaya-upaya penanggulangan untuk mengatasi COVID-19 ini, Pak? Ya, kami selaku pemerintah setempat ataupun RT, kepala dusun, RW dan pemerintahan desa yang semaksimal mungkin lah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Seharusnya kita ya patutnya memberikan arah-arahan yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa ini kalau kita tanpa melakukan aktivitas yang mengumpulkan masyarakat banyak ya insya Allah ini akan berdampaknya akan berkemungkinan ya bisa jadi untuk memutus rantai virus corona ini. Baik, penanggulangannya tuh, Pak, seperti apa? Atau mungkin ada pembagian masker atau seperti penyemprotan gitu, Pak? Ya, kalau untuk penyemprotan tuh awal-awal kemarin ya sudah kita laksanakan. Kemudian untuk pembagian masker itu ya beberapa
minggu ke depan kemarin sudah ya kita bagian ke setiap rumah ada kita bagi masker, ada 3 masker satu rumahnya, yaitu itu merata. Ya, karena itu kita selaku pemerintah setempat nih apapun yang bisa kita lakukan demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak ya kita apakan lah, supaya kita masyarakat tidak ada bertanya-tanya bahwa pemerintah setempat berjalan atau tidaknya. Nah, baik Pak, ini mungkin yang terakhir dari saya Pak, ini Mas mengenai masalah ekonomi. Nah, adakah pemerintahan setempat di sini seperti memberikan bantuan corona yang telah terjadi di daerah kita ini Pak? Kalau untuk bantuan itu saya rasa ya kami sudah beberapa bulan yang lalu bahwa kami sudah mendata untuk masyarakat desa kita ini seluruhnya diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Ya insya Allah kalau memang ini dananya sudah turun, insya Allah ini akan bergulir. Ya kita pun menanggapi hal ini, ya namanya kita harus banyak berdiam diri di rumah. Ya kami pemerintah desa ini ya memaklumi juga karena untuk ekonomi kita inilah yang paling sangat pentingnya. Jadi kita kalau kita tidak ada kegiatan sehari-hari otomatis lumpuh perekonomian rakyat kita. Jadi di sini kami ya untuk masalah bantuan ini ya insya Allah mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ini kita informasikan bahwa ini mungkin akan bergulir. Baik Pak, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu Bapak telah mau menerima saya di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekian dari saya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, tadi saya telah melakukan wawancara dengan pemerintah setempat dari desa produksi. Di sini saya ingin sedikit menganalisa dari apa yang saya dapatkan ketika wawancara tadi. Nah, menurut saya pemerintahan setempat di desa ini mereka telah memang berusaha mengkomunikasikan kepada masyarakat mereka mengenai COVID-19 dan mereka juga telah memberikan bantuan-bantuan juga cara-cara pencegahan terhadap COVID-19 ini. Dan saya lihat setelah hasil wawancara saya tadi terhadap desa ini, pemerintah ini telah menjalankan penanggulangannya dengan baik. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.